Mode bantai on. Barcelona habisi Real Betis 5-1. Blaugrana ke perempat final Piala Copa del Rey. Lamine Yamal pemain terbaik dunia saat ini, tapi jangan bandingkan dengan Lionel Messi. Gavi menegaskan Ronald Araujo akan bertahan di Barcelona. Laporta dapat dukungan Real Madrid soal Dani Olmo. Mode bantai on. Barcelona habisi Real Betis 5-1. Blaugrana ke perempat final Piala Copa del Rey. Barcelona mengamankan kemenangan besar saat menjamu Betis dan memastikan 1 tiket ke babak 8 besar Copa del Rey. Barcelona mendepak Real Betis dari Copa del Rey setelah mengamankan kemenangan telak 5-1 di pertandingan babak 16 besar Kamis 16 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Di laga semalam, Gavi membuka keunggulan tuan rumah berkat gol cepatnya di menit ketiga dan skor bertambah besar seiring lesakan Jules Koundé di menit 27. Dominasi Blaugrana semakin terlihat seiring tambahan dari Rapinya menit ke-50, Ferran Torres menit 66 dan Lamine Yamal menit 75. Selagi Betis hanya sanggup mengemas gol hiburan berkat penalti ex-Barcelona Vitor Roque di 6 menit jelang waktu normal berakhir. Hasil ini membuat Blaugrana yang baru saja merengkuh trofi Piala Super Spanyol melaju ke babak perempat final. Klub asal Catalunya itu punya tekad untuk merebut trofi tersebut musim ini setelah terakhir kali memenangkannya pada 2020-2021. Yamal mencetak gol sekaligus memberi assist untuk pertama kalinya di satu pertandingan dalam karirnya sebagai pemain profesional. Total 92 penampilan, 75 dengan Barcelona dan 17 bersama timnas Spanyol. Undian babak 8 besar Copa del Rey akan dilakukan di kantor RFEF di Las Royas pada Senin 20 Januari mendatang. Sebelum itu Barcelona harus mengalihkan fokus ke La Liga sebagaimana mereka diharuskan bertandang ke markas Getafe pada pekan ke-20 Minggu 19 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Lamine Yamal pemain terbaik dunia saat ini, tapi jangan bandingkan dengan Lionel Messi. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, sepakat dengan opini anak asuhnya, Gavi, yang menyebut bahwa Lamine Yamal merupakan pemain terbaik di dunia untuk saat ini, tetapi tidak untuk dibandingkan dengan Lionel Messi. Yamal sekali lagi menunjukkan performa fantastis dalam laga Copa del Rey versus Real Betis, Kamis 16 Januari 2025. Pemain 17 tahun itu tak cuma mencetak gol penutup Barca, tetapi juga memberi assist brilian untuk Jules Koundé. Yamal pun berandil besar membawa Barca menang 5-1. Selain golnya dan Jules Koundé, 3 gol Barca lainnya masing-masing dicetak oleh Gavi, Rapinya, dan Ferran Torres. Berkat hasil ini, Barcelona pun berhak melaju ke babak 8 besar atau selangkah lebih dekat menuju trofi juara Copa del Rey musim ini. Dalam wawancara seusai pertandingan, Gavi ditanya penilaiannya soal Yamal. Apakah Yamal layak dibandingkan dengan Lionel Messi yang merupakan legenda Barcelona? Yamal sangat bagus, yang terbaik saat ini. Namun bodoh rasanya jika membandingkannya dengan Messi karena hanya ada satu, ujar Gavi. Ia unik, sama seperti halnya akan ada satu Xavi, Iniesta, dan Busquets. Kami harus membuat jalan kami sendiri, kata Gavi. Dalam wawancara terpisah, Flick pun ditunjukkan pertanyaan Gavi tersebut. Pelatih asal Jerman itu tentu saja menyetujuinya. Saya juga mengatakan itu, ya, dalam pertandingan besar. Anda melihat bakat-bakat hebat dan dia menunjukkannya berkali-kali. Kami harus menjaganya, dia masih sangat muda, tutur Hansi Flick. Gavi menegaskan Ronald Araujo akan bertahan di Barcelona. Gelandang muda Barcelona, Gavi menegaskan Ronald Araujo akan bertahan di klub di tengah spekulasi yang kuat mengenai masa depannya.
Araujo telah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus, tetapi tampaknya sekarang telah memutuskan untuk melanjutkan di Catalunya dan akan menandatangani kontrak baru. Gavi mengatakan pada penggemar harus tenang dan tidak mempercayai semua yang mereka baca tentang potensi transfer. Cules harus tenang, banyak jurnalis mengarang cerita, tetapi Araujo akan bertahan. Banyak hal yang muncul di media, tetapi banyak juga yang bohong, dan saya selalu percaya bahwa Ronald Araujo akan bertahan kepada Movistar. Gavi juga membicarakan tentang kemenangan atas Betis setelah mencetak gol pertama bagi pemain Katalan di Montjuic. Pertandingan berjalan sangat baik, seperti yang seharusnya. Kami tidak pantas mengalami kekalahan terakhir, tetapi bola tidak masuk. Kami menunjukkan segalanya di Piala Super. Saya sangat senang bisa mencetak gol. Saya bisa bermain di beberapa posisi, tetapi pelatih yang memutuskan. Saya belum menetapkan target gol. Yang penting menang dan mencetak gol lebih banyak lagi. Tim Hansi Flick kini telah mengalahkan Barbasto dan Real Betis di Copa del Rey, serta mengalahkan Real Madrid di final Piala Super Spanyol tahun ini. Ini merupakan peningkatan besar dari akhir tahun 2024, ketika Barcelona mengalami masa sulit dan tim kehilangan banyak poin penting. Barcelona kini akan memainkan pertandingan La Liga pertama mereka tahun 2025 di akhir pekan melawan Getafe. Laporta dapat dukungan Real Madrid soal Dani Olmo. Joan Laporta mengaku mendapat dukungan dari Real Madrid soal masalah registrasi Dani Olmo. Presiden Barcelona itu mengucapkan terima kasihnya. Barcelona sempat bermasalah soal registrasi Dani Olmo dan Pau Victor. Keduanya sempat dicoret La Liga karena telah didaftarkan ulang sebagai pemain Blaugrana. Barcelona kemudian mengajukan banding ke pengadilan dan akhirnya memenangkannya. Dani Olmo dan Pau Victor sementara bisa dimainkan sampai ada putusan tetap. Beberapa tim di La Liga seperti Athletic Bilbao, Atletico Madrid, dan Sevilla dikabarkan mendesak La Liga tetap mencoret Dani Olmo sebagai pemain Barcelona. Laporta mengaku Real Madrid sebaliknya. Dalam konferensi persnya, Joan Laporta mengaku mendapat dukungan dari Presiden Real Madrid Florentino Perez. Ia tak mengungkap detailnya, namun menegaskan berterima kasih atas dukungan sang rival ke Barcelona soal masalah Dani Olmo. Saya tak akan menjelaskan perbincangan yang saya lakukan dengan Florentino dan presiden klub lainnya. Ya, saya bisa katakan bahwa saya bersyukur klub yang tak mengambil sikap bertentangan dengan keputusan kami, kata Laporta. Itu situasi harmoni dengan Florentino, mengetahui bahwa kami sudah mengatur segalanya dengan masalah registrasi, ungkap Laporta. Masalah Dani Olmo muncul karena Barcelona krisis keuangan. Masalah itu menyebabkan raksasa Katalan dilarang memiliki pemain yang bayar gajinya melebihi kemampuan finansialnya. Di awal musim, Olmo dan Victor sempat masuk daftar skuad karena menggunakan slot gaji pemain yang cedera seperti Andreas Christensen. La Liga memberi izin Olmo dan Victor didaftarkan sampai paruh pertama habis. Setelah itu harus didaftarkan lagi.